Oke, kembali lagi ke channel Dilektum, channel yang membahas tentang ilustrasi. Sebenarnya aku ini udah jadi ilustrator buku anak selama kurang lebih 3 tahun, dan udah ada beberapa juga ilustrasiku yang udah terbit. Tapi aku belum pernah nunjukin hasil karyanya ke kalian. Jadi di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian beberapa hasil karya yang udah pernah aku buat. Sebenarnya selain ini ada beberapa buku juga yang udah aku bikin, cuma ada beberapa yang bentuknya e-book atau juga aku nggak dapat hasil cetaknya. Jadi aku mau nunjukin beberapa yang aku punya aja di sini. Jadi kita langsung masuk aja ke buku yang pertama. Nah, jadi buku yang pertama itu adalah ini. Ini adalah buku dongeng ajaib terbitan dari Nora. Jadi buku ini tuh berisi dari beberapa cerita yang panjang seperti ini, cerita pendek dengan banyak tulisan dan ditambahin dengan beberapa ilustrasi. Nah, di sini aku kebagian untuk bikin ilustrasi 2 cerita. Yang pertama ini Kancil Menjadi Harimau. Yang ini dan juga ini cerita si Biru si Peri Hutan. Nah, kalau kalian pernah lihat videonya, aku pernah bikin timelapse pengerjaan warna untuk si Biru Peri Hutan ini. Jadi buku ini tuh adalah ilustrasi pertama yang aku bikin untuk buku. Jadi waktu itu aku dapatnya dari tawaran di grup ilustrator buku anak. Ya jujur aku seneng banget sih ngebuat ilustrasi ini, dimana aku yang masih belum punya pengalaman tapi dikasih kesempatan untuk membuat ilustrasi di buku ini. Buku dongeng ajaib. Sekarang kita masuk ke buku yang kedua. Nah, buku yang kedua ini bukan dari penerbit sih, tapi dari Agung Podomoro Land. Jadi untuk mempromosikan Podomoro Park, itu Podomoro membuat buku ini. Dan aku dikasih kesempatan untuk bikin ilustrasinya. Jadi tokoh utamanya itu tentang si beruang kecil yang namanya Moro. Dan dia dibelikan rumah oleh kedua orang tuanya. Nah, ini ilustrasinya. Jadi sebenarnya buku ini tuh nggak dijual bebas, tapi kalau kalian ke Bandung gitu, ke Podomoro Park atau nggak ke kantornya Podomoro, nah kalian mungkin bisa ngelihat buku ini. Dan buku ini juga pernah dibacain sama Kaseto di acara khusus untuk penerbitan bukunya. Kalau buku yang pertama tadi kan itu aku cuma nggambar beberapa doang dan nggak ngebikin semuanya. Tapi kalau di buku ini aku bener-bener ngebuat dari awal. Jadi dari ilustrasinya, dari layoutnya sampai ininya juga aku yang buat. Sampai di belakangnya ini juga semua layoutnya aku yang buat. Gitu. Dan ini adalah buku yang kedua. Nah, dan ini adalah ilustrasi yang ketiga. Jadi buku ini juga sama kayak yang pertama, berisi tentang cerita pendek berisi sekitar 20 halaman aja. Tapi di sini bedanya sama yang pertama itu adalah di sini full gambar. Jadi tulisannya itu dikit-dikit. Kalau dibandingin yang tadi, yang pertama kan lebih banyak tulisannya dan gambarnya sedikit. Nah, di sini pengarangnya itu adalah Arlen A. Bukunya kurang lebih seperti ini dan aku dikasih kesempatan untuk membuat ilustrasi Pangeran dan Tongkat Ajaib. Jadi ceritanya ini tentang si pangeran yang parasnya kurang baik atau bisa dibilang jelek lah. Tapi dia ini punya karakter yang baik. Tapi dia pengen punya fisik yang bagus. Dan akhirnya dia menemukan tongkat ajaib untuk merubah dirinya. Jadi ini adalah ilustrasinya. Terus buku ini adalah buku terbitan dari BIP Gramedia. Ya bisa dibilang ini buku pertamaku yang kerjasama di Gramedia sih.
Jadi sebelum aku masuk ke dunia ilustrasi buku anak, aku kan nyari referensi. Nah, referensi yang aku lihat itu adalah penulisnya Arlen A. Dan aku berkesempatan untuk kerjasama dengan dia. Dan hasilnya adalah ini. Dan buku berikutnya adalah buku ini. Nah, ini buku simple aja sih. Buku untuk anak-anak berusia balita gitulah, yang baru pertama kali untuk belajar mandiri gitu. Ilustrasinya simple karena emang targetnya untuk anak-anak. Jadi bukunya seperti ini. Sebenarnya buku ini itu ada serinya, seri tentang anak mandiri. Jadi selain aku bisa pakai baju sendiri, itu ada juga yang bisa mandi sendiri, sikat gigi sendiri, dan lain-lain. Ini pengarangnya, bukan pengarang, penulisnya itu Watik Ideo sama Nindya Maya. Mereka ini udah banyak banget nulis buku anak-anak untuk mengajarkan karakter. Ilustrasinya. Nah, ini seri bukunya yang bisa kalian lihat ataupun kalian beli juga kalau mau. Kita lihat ilustrasinya seperti ini. Ilustrasi yang simple dengan tulisan-tulisan juga yang sedikit, tidak banyak tulisannya. Karena emang targetnya juga untuk anak-anak, jadi memang tulisannya juga sedikit supaya anak-anak juga tertarik. Fokusnya di gambar, gambarnya pun yang sederhana, nggak terlalu ribet. Karena kalau terlalu ribet kan anaknya nanti nggak fokus ngeliat hasilnya. Jadi fokusnya hanya di karakternya. Ya, kurang lebih seperti ini hasil karyanya. Oh ya, buku ini juga buku terbitan dari BIP Gramedia. Dan buku selanjutnya ini masih dari BIP Gramedia juga. Pengarangnya sama dengan yang tadi ketiga, itu pengarangnya Arlen A. Jadi isinya juga sama, berisi tentang cerita-cerita dengan ilustrasi full 20 halaman. Nah, ini bercerita tentang beruang-beruang. Dan di sini banyak hal yang bisa didapat anak-anak. Jadi setiap ceritanya itu mengandung quotes. Kita bisa lihat nih seperti ini. Ilustrasinya banyak beruang semua dan lucu-lucu. Aku seneng sih ngelihat ilustrator-ilustrator lain juga yang gambar buku ini. Nah, di sini aku berkesempatan buat bikin yang cerita pertama, itu tentang Din bisa memanjat. Bercerita tentang Din, si beruang yang nggak bisa manjat, dan dia bertemu dengan Bin. Din dan Bim. Din dan Bim. Din dan Bin, ya itulah. Nah, terus di sini si Bin ngajarin Din buat memanjat. Cara ilustrasinya seperti ini. Seperti biasa aku pakai tone warnanya nggak banyak, tapi aku bermain di komposisi warnanya. Jadi setiap halaman itu komposisinya bisa dibilang agak berbeda, tapi semua palet warnanya sih tetap sama. Jadi seperti ini. Nah, di halaman terakhirnya itu ada quotes-nya. Dan sebenarnya di cerita ini ada ilustrasi favoritku yang aku buat. Ya, agak narsis sih. Nah, aku paling suka ilustrasi yang ini. Nggak tahu kenapa, aku seneng banget sama pewarnaannya. Padahal itu aku sendiri yang bikin ya. Aku sangat narsis. Di sini aku kayak ngerasa dapat aja feel buat bikin ilustrasinya ini dari pencahayaannya. Dan di buku ini juga, kalau kalian beli bukunya itu bisa dapet
pembatas buku seperti ini. Nanti bisa kalian potong-potong. Jadi kalau kalian habis beres baca bisa diselipin di sini. Jadi ini buku yang ke berapa ya? Kelima. Sekarang kita masuk ke buku yang terakhir. Nah, buku yang terakhir itu adalah buku ini, Persahabatan dengan Hewan. Aku Peduli Lingkungan di atasnya. Dan buku ini juga buku terbitan dari BIP Gramedia. Cuma bedanya sama yang tadi, itu aku gambar full. Buku ini dari cover sama isi dalamnya. Dan ini semua ada 100 halaman. Ya kebayang sih, aku juga capek bikinnya ya. Aku bikin ini tuh kurang lebih sekitar setahun gitu ya. Setahun kurang beberapa bulan aja lah. Ya lumayan lama sih memang. Ini bukunya berisi tentang beberapa cerita pendek tentang karakter yang namanya Kay dan Kakak. Ini mereka bertemu dengan hewan-hewan dan satu ceritanya ini sekitar 10 halaman aja. Jadi lumayan ya. Nah, di halaman pertamanya seperti ini. Nih, jadi di cerita pertama tentang bunglon, terus di cerita lainnya ada tentang kucing. Di cerita lainnya ada lagi tentang gajah. Ya, jadi di sini bukunya bisa ngenalin gajah juga sih, dan di setiap akhir dari ceritanya itu ada fakta-fakta tentang hewan seperti ini. Dan di sini kebanyakan hewan-hewannya juga itu adalah hewan Indonesia. Jadi bisa mengenalkan ke anak-anak tentang hewan-hewan yang ada di Indonesia. Dan ceritanya itu ada sekitar 10. Ya waktu aku bikin buku ini sih aku belajar banyak juga ya tentang Indonesia dan hewan-hewannya. Dan yang paling menarik itu menurut aku adalah cerita tentang orang utan. Di sini aku baru tahu kalau di Kalimantan itu ada yang namanya perahu klotok. Dan buat ngelihat orang utan di sana juga bisa kita nginep di kapal gitu beberapa hari, dan di situ bisa ngelihat orang utan. Ini ceritanya menarik sih. Nah, ini beda bahannya sama bahan yang kertas-kertas sebelumnya. Kalau yang tadi kan kurang lebih kayak HVS gitu, tapi ini kertasnya kayak art paper. Jadi glossy. Gak tau di kamera kelihatan apa enggak ya, kelihatan lebih mengkilat gitu deh. Gitu. Oke, dan ini adalah buku terakhir yang hari ini aku tunjukin. Ya, jadi itu adalah hasil buku-buku yang udah pernah aku bikin. Gimana? Apa ada yang kalian suka atau enggak? Dan kalau kalian mau beli buku-buku yang udah pernah aku buat juga, kalian bisa klik link yang ada di bawah. Karena sekarang aku juga bikin toko online buku anak. Di situ selain buku-buku yang udah pernah aku buat, aku juga ngejual karya-karya orang lain. Ya tentu saja itu aku udah pilihin juga sih yang karya-karyanya menurutku itu ilustrasinya bagus-bagus. Jadi kalian bisa dapetin referensi juga dengan membeli buku itu. Dan produk-produk yang ada di toko itu aku beli yang original, bukan yang bajakan. Karena di luar sana sebenarnya banyak yang bajakan. Dan aku sendiri pernah lihat buku aku yang dibajak sama orang lain dengan harga yang lebih murah. Jadi kalau misalnya kalian mau mendukung ilustrator ataupun penulis, lebih baik kalian beli buku yang asli. Yang aku jual di sana itu bukan cuma dari penerbit besar, tapi ada juga dari penerbit indie yang ada di Indonesia. Sebenarnya penerbit indie di Indonesia itu banyak banget sih yang bikin buku-buku yang bagus. Jadi makanya aku mutusin buat masukin buku-buku selain dari penerbit besar. Dan ini juga salah satu cara yang aku lakukan untuk mendukung literasi Indonesia, yaitu menjual buku secara online. Dan harganya itu sama dengan harga aslinya. Di sana yang jelas aku jualnya yang original, bukan yang bajakan. Kalau mungkin kalian punya kenalan penerbit-penerbit lainnya, ataupun kalian punya karya sendiri untuk dijual, kalian bisa hubungi aku. Nanti aku bisa jualin juga di toko onlineku. Dan aku juga mau ngasih tahu ke kalian kalau aku baru aja bikin ilustrasi untuk buku yang terbaru. Judul bukunya adalah Berbeda Itu Tak Apa. Sesuai judulnya, buku ini ngebahas tentang perbedaan. Jadi anak atau pembaca bisa lebih menghargai keberagaman.
Setiap pembelian buku, ada bonus ular naga yang bisa dimainkan bersama-sama. Sekarang lagi dibuka pre-order sampai tanggal 9 Februari 2021. Harga asli bukunya ini 144.000, tapi dengan memesan saat pre-order kalian bisa dapat harga yang lebih murah, yaitu 118.000 saja. Dan barangnya akan ada di tanggal 16 Maret 2021. Untuk pemesanannya kalian bisa hubungi kontak yang ada di deskripsi. Ya, dan segitu aja video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.